Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan bekerja sebagai cleaning service. Episode 133. Terlihat saat itu, Aditya yang meminta handphone milik Brian, dan langsung mencari kontak milik Pak Oscar di handphone milik Brian. Setelah menemukan kontak tersebut, Aditya pun mengirim nomor handphone milik Pak Oscar ke handphone miliknya. "Brian, ini handphonenya, makasih ya," ucap Aditya, seraya mengembalikan handphone tersebut. Di sela itu terdengar, Bimo berkata, "Ayo Dit, kita naik ke kamar," ucap Bimo, sambil menunjuk ke arah tangga. "Oh iya," sahut Aditya, lalu berdiri dan mengikuti langkah kaki Bimo. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, Bim, di Indo kamu tinggalnya di daerah mana?" "Di Desa Bangunsari." "Kalau kamu sendiri tinggal di daerah mana?" ucap Bimo, sambil terus melangkahkan kakinya. "Oh saya tinggalnya di Desa Bukit Sejuk," sahut Aditya, sambil mengikuti langkah kaki Bimo. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat saat itu, Brian yang sudah berpakaian rapi, sepertinya ia akan pergi ke suatu tempat. Melihat itu, Bimo pun berkata, "Brian, kamu mau kemana?" "Oh, saya ingin pergi menemui teman." "Kalian tunggu saja di sini," ucap Brian, lalu melangkah meninggalkan Aditya dan Bimo. Sementara Aditya dan Bimo, yang saat itu tinggal berdua saja. Terdengar, Aditya berkata, Bim, aku boleh nanya sesuatu enggak?" "Oh boleh kok," sahut Bimo yang mendengar ucapan Aditya. Sementara Aditya mendengar ucapan Bimo, ia pun berkata, "Setahu aku, penduduk di desa tempat tinggalmu itu kan, mayoritasnya adalah petani." "Iya benar Dit, orang tuaku juga seorang petani," sahut Bimo, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Emang kenapa Dit?" "Oh enggak kenapa-kenapa kok," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Setahuku, biaya pendaftaran di universitas kan sangatlah mahal. Sedang ortumu hanyalah seorang petani. Terus kamu dapat duit dari mana untuk membayar biaya pendaftaran, plus uang semesternya?" ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Maaf ya Bim, kamu jangan tersinggung dengan ucapanku tadi." "Ah enggak kok Dit, saya sama sekali tidak tersinggung," sahut Bimo, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Sebenarnya untuk memenuhi keinginanku kuliah di negara ini, ortu menjual dan menggadaikan sebagian tanah perkebunan kami," sahut Bimo. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Wah, nekat banget lu Bim," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, "Aku nekat karena sedih melihat kondisi keluargaku, yang sehari-harinya bertahan hidup hanya dari hasil kebun saja. Apalagi dengan kondisi saat ini, di mana harga pupuk naik drastis, dan harga hasil panen dari para petani malah anjlok. Kalau terus-terusan seperti itu, saya takut keluargaku tidak akan bisa bertahan. Makanya aku putuskan untuk kuliah di sini," ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Tapi bukannya semua itu sangat beresiko?" "Resiko gimana Dit?" ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Gimana jika setelah lulus nanti, kamu enggak langsung dapat kerjaan?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Bimo pun tersenyum, lalu berkata, "Kalau soal itu, kamu tidak perlu khawatir. Sebab, sebulan sebelum hari pelulusan, akan datang pihak dari perusahaan-perusahaan IT dari beberapa negara, yang akan mengajak seluruh calon sarjana, untuk bekerja di perusahaan mereka," ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Aditya pun berkata, "Apa termasuk perusahaan Orion juga?" "Itu sudah pasti," sahut Bimo, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Bahkan perusahaan Orion lah, yang selalu merekrut mahasiswa-mahasiswa yang dianggap jenius, dengan tawaran gaji yang sangat menggiurkan. Dan menurut kabar yang beredar di universitas, untuk tahun ini, William lah, yang akan direkrut oleh Orion," ucap Bimo. "Oh gitu rupanya," sahut Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya.
Terus perusahaan mana yang akan dipilih olehmu dan Brian? Kalau aku sih, perusahaan manapun yang mau mengontrakku akan saya terima. Enggak tahu kalau si Brian, ucap Bimo. Sementara Aditya, setelah mendengar penjelasan Bimo, ia pun bergumam. Jadi rupanya William, yang akan direkrut oleh perusahaan Orion, gumam Aditya, sambil tersenyum tipis. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Dan Aditya, Bimo dan Brian pun, harus segera kembali ke universitas. Terlihat saat itu, bus yang mereka tumpangi pun, berhenti tak jauh dari gerbang universitas. Setelah turun dari bus tersebut, mereka bertiga pun, langsung melangkah ke arah gerbang, yang saat itu masih tertutup rapat. Melihat kehadiran mereka, si security pun, langsung membukakan gerbang tersebut, lalu menyuruh mereka untuk segera masuk. Di sela langkah kaki mereka memasuki gerbang universitas. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil yang datang dari arah belakang. Terlihat saat itu, sebuah mobil Ferrari dengan kecepatan yang lumayan tinggi, melaju seolah ingin menabrak mereka. Melihat mobil yang berkecepatan tinggi itu, yang mengarah ke arah mereka. Spontan, Aditya, Bimo dan Brian pun, sedikit melompat untuk menghindari mobil tersebut. Hahaha, ternyata kalian takut mati juga ya, sahut si pengemudi mobil, yang ternyata adalah William, yang saat itu sedang bersama Margaret. Hari gini masih jalan kaki. Kasian banget sih, ucap Margaret, lalu kembali berkata pada Aditya. Cleaning service culun, motor kamu mana? Jangan-jangan sudah kamu jual ke tempat barang rongsokan ya, ucap Margaret, yang seolah meremehkan Aditya. Sementara Brian, mendengar ejekan dari Margaret, ia pun ingin menghampiri mereka. Namun niat itu dihentikan oleh Aditya. Brian, sudah, tidak usah digubris ucapan mereka, ucap Aditya, lalu berkata pada Margaret. Motorku masih ada kok. Oh kirain udah kamu jual, lanjut William, lalu kembali berkata. Tapi bagusan kalau tuh motor bututmu kamu jual. Daripada ngerusak pemandangan di tempat ini, ucap William. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, butut-butut gitu, saya belinya pakai uang hasil keringat sendiri. Daripada kamu, pakai mobil mewah hasil dari malakin orang tua. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, apa kamu bilang, kamu pikir saya tidak mampu membeli mobil ini? Ya memang kamu tidak mampu, itu kan? Pasti dibelikan sama orang tuamu, ucap Aditya, seolah ingin mengompori William. Sementara William, mendengar ucapan itu, ia pun tersenyum, lalu berkata, kita lihat saja nanti. Setelah saya menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan Orion, mobil ini bukanlah apa-apa, saya akan membeli mobil yang lebih mahal dari ini, ucap William. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, aku ragu. Perusahaan Orion akan mempekerjakan orang sepertimu. Hahaha, jangan sok tahu kamu, sahut William, lalu kembali berkata, bagaimana jika kita taruhan? Taruhan apa? Ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, kita taruhan, jika saya diterima di perusahaan Orion, maka kalian bertiga harus membersihkan sepatu dari seluruh mahasiswa yang ada di kampus ini. Tapi membersihkannya harus dengan mulut, ucap William, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Tapi jika saya kalah, saya akan membersihkan sepatu kalian. Bagaimana, apa kamu berani, ucap William. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, oke deal, sahut Aditya, membuat Bimo dan Brian seketika kaget. Dit, kamu gila ya? Sudah nyata, William itu akan direkrut oleh Orion. Kamu malah nerima tantangannya, bisik Brian. Sudahlah, saya jamin, dia tidak akan diterima di perusahaan Orion, bisik Aditya, mencoba meyakinkan Brian. Di sela itu terdengar, William tertawa dengan lantang, lalu berkata, hahaha, kalian siap-siap saja untuk menjilat sepatu kami, ucap William, lalu kembali menjalankan mobilnya. Sementara Brian dan Bimo, mereka pun langsung memarahi Aditya. Aduh Dit, kenapa sih lu pakai terima tantangannya dia, ucap Bimo, sambil menepuk jidatnya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya?
Nantikan di episode selanjutnya.